Assalamualaikum. Halo Mbak Resupi, Sampurasun. Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi ke channel saya, tempat Mbak Resupi cari informasi seputar dunia perfilman. Di video kali ini, saya akan membahas alur sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Office atau Office. Rilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Go Ah Sung, Park Sung Woong, dan Bae Sung Woo. Menceritakan seorang gadis yang berjuang untuk tetap bekerja di Seoul, Korea Selatan. Dengan ketatnya persaingan dunia kerja, serta berbagai tekanan yang muncul, dia berusaha untuk tetap waras. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita bahas. Kantor. Film diawali dengan menampilkan manajer Kim yang sedang dalam perjalanan pulang sehabis kerja seperti biasanya. Namun hal yang tidak biasa adalah dia tampak lesu, bahkan terlihat putus asa. Tidak ada hal yang aneh ketika dia sampai di rumah. Mereka kemudian makan dan menonton TV bersama. Kemudian manajer Kim tampak sedang mencari sesuatu. Dan tiba-tiba Kemudian scene berlanjut dengan menampilkan Mira yang tampak buru-buru sekali karena takut kesiangan masuk kerja. Setelah sampai, dia keheranan dengan adanya polisi di kantornya. Temannya Hayung memberitahunya kalau polisi tersebut sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang korbannya satu keluarga. Dan tersangkanya adalah manajer Kim yang sekarang masih buron. Mira pun tampak kaget sekali. Tak lama kemudian, Detektif Hun meminta agar semua karyawan mau bekerja sama dengan polisi. Kemudian mereka diinterogasi. 어제 우리 김병국 과장 사건 제가 개별적으로 뵙고 따로 협조 요청 드리겠습니다. 다들 뉴스 봐서 알겠지만은 Semuanya mengatakan kalau manajer Kim bukanlah psikopat dan kepribadiannya sangat baik juga ramah. Awalnya Mira tidak dilibatkan penyelidikan tersebut dikarenakan statusnya masih karyawan magang dan belum lama bekerja di perusahaan itu. Tetapi Detektif Hun meminta agar Mira juga memberikan keterangan. Sebelum Mira diinterogasi, rekannya Jae-il membawa Mira ke ruang kerjanya dan memperingatkannya agar tidak usah banyak bercerita dan hanya mengatakan tidak tahu saja agar tidak terseret dalam kasus ini. Tiba-tiba Detektif Hun masuk dan meminta Mira untuk ikut dengannya. Seperti kata seniornya, Mira hanya bercerita sewajarnya saja karena tidak mau terseret dalam kasus tersebut. Detektif itu pun tak mendapatkan informasi apa-apa. Dari sekian banyak orang yang dia interogasi, Detektif Hun menemukan fakta bahwa manajer Kim bukanlah karyawan populer, bahkan terlihat seperti pelengkap saja di perusahaan itu, juga dikucilkan oleh rekan-rekannya. Tetapi semua karyawan menyembunyikan itu semua. Mira pun kembali ke kantornya. Ketika melihat meja yang berantakan, dia pun segera merapikannya. Tetapi dia malah dimarahi atasannya dan ternyata itu meja manajer Kim. Kemudian Mira tampak teringat sesuatu dan membuka laci mejanya. Ternyata dia menyimpan sebilah pisau dan Mira pun tampak gelisah. Tak lama kemudian, dia dipanggil temannya agar ikut meeting bersama tim pemasaran. Mira pun tampak senang sekali karena itu kali pertamanya dia dilibatkan meeting. Berbeda dengan hayalannya, di ruang meeting itu situasi malah tegang sekali karena atasannya malah marah-marah akibat target perusahaan tidak tercapai. Kemudian Mira juga kena semprot dan diperintahkan agar segera menyelesaikan laporannya. Ketika meeting selesai, terlihat si bos dan Jae-il sedang mengobrol santai sambil ngopi. Si bos bercerita kalau tadi malam dia dihampiri oleh manajer Kim. Dia sangat ketakutan karena manajer Kim tampak sedang marah sekali. Tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi si bos. Dia ketiduran di mobil karena sedang mabuk. Meskipun begitu, si bos tampak tertekan sekali dengan mimpi tersebut. Kita flashback ke hari sebelum terjadi tragedi pembunuhan itu.
Terlihat tim pemasaran sedang mengobrol dan mereka mengajak Mira beserta manajer Kim untuk ikut makan siang. Mira pun senang dan mengiyakannya. 미래씨 이뻐하잖아. 그러면 에휴, 과장님도 성격 참 무던하시다. 먼저 가세요. Kemudian tampak manajer Kim yang sedang duduk lesu di mejanya dan terlihat dia sedang memegang sebilah pisau. Kemudian Mira datang menghampiri manajer Kim dan mengajaknya makan siang, tetapi ditolak karena tadi pagi sudah sarapan bubur 2 mangkok katanya. Karena wajah manajer Kim yang tampak mumet, kemudian Mira menanyakan keadaannya. Tetapi manajer Kim menjawab baik-baik saja. Mira pun pergi karena rekan-rekannya sudah menunggu. Ketika dia hendak menelepon temannya bermaksud meminta Sherlock lokasi makan siang, tetapi HP temannya malah tidak aktif. Dan Mira pun sadar kalau sebenarnya dia dikerjain. Scene berlanjut, Mira sedang ketiduran di ruang meeting. Kemudian dia dibangunkan oleh temannya dan dimintai mengantarkan kopi ke ruang bosnya karena sedang ada tamu. Ternyata tamu itu adalah karyawan magang baru bernama Dami. Ketika sesi perkenalan, si bos dan semua tim pemasaran tampak memuji Dami karena Dami adalah lulusan luar negeri dan dengan nilai terbaik. Plus, Dami lebih cantik daripada Mira. Mira pun tampak tidak senang karena dia menganggap Dami adalah saingannya untuk menjadi karyawan tetap. Sehabis pulang kerja, Mira menghulang sambil ngopi karena kepikiran saingannya Dami. Ketika mau pulang, dia bertabrakan dengan seseorang dan menjatuhkan tasnya. Kemudian terlihat pisau milik manajer Kim ada di tasnya. Scene berlanjut menampilkan polisi yang mendapatkan informasi kalau manajer Kim terlihat di CCTV parkiran perusahaan tempatnya bekerja. Mereka pun mencari di semua sudut CCTV perusahaan dan tidak menemukan manajer Kim. Detektif pun berasumsi kemungkinan manajer Kim masih bersembunyi di kantornya. Malam itu juga dia segera pergi ke perusahaan untuk memastikan. Sementara itu, Jae-il sedang lembur karena kerjaan yang menumpuk. Tampak dia sedang menelpon dan bertengkar dengan pacarnya soal pernikahan. Ketika dia lanjut bekerja, tiba-tiba ada suara seseorang di ruangan itu. Padahal dia yakin semua orang sudah pulang. Dan tiba-tiba semua lampu mati. Dia pun mengira itu hanya security dan menyalakannya lagi. Tanpa diduga sama sekali, manajer Kim muncul di sana dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Jae yang panik berusaha melaporkannya ke detektif, tapi ketahuan manajer Kim. Dia pun semakin panik dan melarikan diri. Tetapi pintu sudah dirantai oleh manajer Kim. Detektif Hun sudah tiba dan dia pun meminta security yang sedang molor menemaninya memeriksa ke kantor. Dengan hati-hati dia memeriksa keadaan dan benar saja ada orang di sana. Tiba-tiba ternyata itu adalah Mira. Sebenarnya dia sudah pulang dan security tahu itu. Kemudian dia kembali karena ada berkas yang lupa dibawa pulang. Tak lama kemudian, detektif Hun menerima laporan kalau CCTV sudah diperiksa semua dan tidak ada tanda-tanda kalau manajer Kim ada di perusahaan. Dia pun meminta rekannya untuk datang dan berjaga di pintu masuk. Detektif Hun langsung mengantar Mira pulang karena khawatir terjadi apa-apa. Di perjalanan pulang, Mira sedikit bercerita tentang kehidupannya, dan itu membuat detektif Hun sedikit merasa iba. Setelah mengantarkan Mira, detektif Hun bergegas kembali ke kantor, dan lagi-lagi dia mendapati security dan juga rekannya sedang tidur. Keesokan paginya, si bos mencari Jae-il, tetapi dia belum datang katanya. Si bos pun segera pergi karena ada meeting dengan dewan direksi. Di sana si bos meyakinkan dewan direksi kalau interogasi karyawan berlangsung aman. Salah satu atasannya masih merasa khawatir dan meminta agar kasus itu tidak tersebar ke media massa. Tak lama kemudian, si bos merasa aneh karena ada yang menetes di kepala salah satu dewan direksi itu. Dan tiba-tiba Jae-il tergantung tewas di sana. Menurut laporan forensik, Jae-il bunuh diri karena sebelum kejadian itu dia bertengkar dengan pacarnya dan hasil olah TKP Jae-il mati akibat tali yang menjerat lehernya.
Meskipun detektif Hun merasa curiga, tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena bukti di lapangan memang begitu adanya. Di tempat upacara berkabung, si bos marah-marah karena dia menuduh itu ulah manajer Kim dan memaki-maki polisi karena dianggap tidak becus menangkap manajer Kim yang menjadikan suasana kantor menjadi kacau. Detektif Hun merasa kesal, tetapi dia sadar kalau si bos hanya sedang bersedih dan sedang dalam keadaan mabuk. Dia pun pergi keluar. Sedang mengudut, dia bertemu Nona Hong, lantas menanyakan kenapa Mira tidak hadir di upacara pemakaman rekannya. Nona Hong menjawab kalau itu wajar saja karena karyawan magang tidak diwajibkan untuk datang. Kemudian Nona Hong bercerita, ketika dia sedang mengambil berkas di komputer manajer Kim, dia merasa ada yang aneh. Kemudian memeriksa sekitarnya, dan tiba-tiba dia melihat manajer Kim di bawah mejanya. Detektif pun berusaha memastikan kebenarannya, tetapi Nona Hong juga tidak merasa yakin, karena sesaat kemudian manajer Kim sudah tidak ada. Terlihat sekali Nona Hong mengalami stres sampai berhayal. Mira yang tidak hadir di pemakaman ternyata ditugaskan bekerja, dan hanya dia saja yang berada di sana. Sedang sibuk membuat laporan, tiba-tiba dia dikejutkan chat dari manajer Kim. Sambil ketakutan, dia membalasnya dan menanyakan keberadaan manajer Kim. Tapi lagi-lagi dia dikejutkan kedatangan seniornya yang mampir ke kantor sehabis ngelayat. Dengan sopan, Mira menyapa seniornya dan kembali bekerja. Dia pun memeriksa komputernya, tetapi chattingnya dengan manajer Kim tidak ada. Ternyata Mira berhayal. Mira pun ketiduran di mejanya, dan dia terbangun karena ada seseorang yang datang. Tiba-tiba Mira melihat manajer Kim yang berlumuran darah di belakangnya. Tapi lagi-lagi itu hayalan Mira, dan ternyata yang datang itu adalah Dami, karyawan magang yang baru. Dami pun ditugaskan membuat laporan dan berniat lembur juga. Kemudian Dami bercerita sedikit tentang kehidupannya, kalau dia tinggal di Seoul dan mempunyai apartemen meskipun kecil. Jauh berbeda dengan Mira yang harus mengontrak di pinggiran Seoul. Itu membuat Mira iri padanya. Mira pun pamit pulang duluan kepada Dami. Keesokan harinya Mira datang lebih awal karena ingin menyelesaikan laporannya. Tetapi lagi-lagi dia iri pada Dami karena hanya semalam saja Dami sudah menyelesaikan laporannya. Kemudian teman-temannya mulai berdatangan. Mereka memuji-muji Dami karena membawakan bunga untuk disimpan di meja Jail sebagai tanda berkabung. Mira pun semakin iri dan terlihat dia terintimidasi oleh Dami secara tidak langsung. Mira kemudian pergi ke bagian personalia untuk memastikan nasibnya di perusahaan itu. Mira pun mendapat kabar gembira karena tidak lama lagi dia akan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Dia tampak senang sekali, tetapi itu tidak berlangsung lama. Nona Hong marah-marah padanya dikarenakan Mira menghilang begitu saja, sementara teman-temannya yang lain sibuk dengan pekerjaan yang sedang deadline. Jawaban Mira pergi ke personalia pun malah membuat Nona Hong semakin marah. Saking marahnya, Nona Hong menyindir Mira. Karena dengan hadirnya Dami sebagai saingannya, seharusnya Mira tahu diri dan bekerja lebih rajin. Juga fakta kalau sebenarnya hanya butuh waktu 3 bulan saja untuk menjadi karyawan tetap. Tetapi Mira sudah bekerja 6 bulan. Sedang meratapi nasibnya, seniornya Hayong malah menyindirnya juga seakan belum puas dengan berkata kalau Mira itu terlihat berlebihan dengan bersikap terlalu rajin dan itu terlihat tidak normal. Selebihnya, Hayong juga mengatakan kalau Mira itu mirip manajer Kim. Kemudian kita dibawa kepada kenangan Mira bersama manajer Kim. Alasan manajer Kim mempunyai pisau dan selalu ia bawa adalah karena itu hadiah dari temannya yang seorang sales juga. Sebelum sales itu bunuh diri, dia mengirimkan pisau itu kepada manajer Kim tanpa tahu alasannya. Lantas dia menyimpan itu dan entah mengapa setiap memegangnya manajer Kim merasa tenang. Dan baginya pisau itu dianggap Rosario, mungkin semacam jimat gitulah. Kemudian manajer Kim menawari Mira untuk merasakan sensasi memegang pisau itu juga.
Tetapi Mira menolaknya dan terlihat ketakutan. Lantas keceplosan kalau sebenarnya Mira menyukainya, tetapi dia kecewa karena manajer Kim terlihat begitu aneh. Manajer Kim pun meminta maaf, sementara Mira hanya menangis. Kemudian Shin menampilkan Nona Hong yang sedang dimaki-maki si bos karena laporannya yang dianggap jauh dari kata bagus. Si bos juga berkata berlebihan dengan membandingkannya kalau manajer Kim masih lebih baik darinya. Tak terima itu, Nona Hong lantas mengundurkan diri dan sebelum pergi dia berteriak kalau sebenarnya sehari sebelum terjadi pembunuhan si bos memecat manajer Kim. Masih kurang puas dengan itu, dia juga berkata bahwa perusahaan berusaha menutupi fakta itu karena takut tercium oleh media dan dia pun pulang sambil menangis. Sebelum pulang, Won-suk dan Ha-young tampak sedang mengobrol. Mereka kaget dengan fakta pemecatan manajer Kim. Juga merasa heran karena awalnya orang yang mengetahui fakta itu adalah si bos, Jae-il, Nona Hong, dan yang terakhir Mira. Tetapi sekarang semua orang di kantornya mengetahuinya. Won-suk juga bercerita kalau sebenarnya dia diminta si bos agar secepatnya memilih siapa yang layak menjadi karyawan tetap. Dan dia lebih memilih Dami ketimbang Mira. Tanpa diduga Mira ada di sana dan mendengarkan obrolan mereka. Setelah Won-suk dan Ha-young pergi, Mira memastikan dengan mencari laporan kerja milik Won-suk. Dan benar saja, di sana tertulis nama Kim Dami. Kemudian Mira menangis dan memegang pisau milik manajer Kim. Sementara itu, terlihat si bos sedang menelpon karena dia harus segera mencari pengganti Nona Hong. Ketika mau menyalakan rokoknya, dia lupa membawa korek. Tak lama kemudian, dia melihat kalau di bawah juga ada yang sedang merokok. Bermaksud meminta api, dia malah heran karena di sana tidak ada seorang pun, dan si bos juga menemukan korek milik Jae-il. Sadar akan kejanggalan itu, si bos pun lari, tapi semua pintu sudah dikunci. Kemudian dia mendengar kalau di lantai atas ada yang membuka pintu. Ketika dia menghampirinya, si bos tampak kaget sekali dan entah itu siapa. Kemudian kita diperlihatkan Nona Hong yang masih dalam perjalanan pulang. Dia mendapatkan pesan dari si bos. Dia meminta kembali ke kantor untuk membantunya menyiapkan laporan karena besok ada meeting direksi. Si bos juga berjanji kalau promosi naik jabatannya akan dipercepat. Nona Hong pun tergiur dan kembali ke kantor. Sebelum ke kantor, Nona Hong pergi ke toilet dulu. Dan di sana dia kaget karena ada orang yang menggedor-gedor pintu. Sambil ketakutan, dia pun memastikan orang itu sudah pergi. Tiba-tiba Shin memperlihatkan security dan seorang polisi sedang memeriksa basement. Mereka sedang mencari penyebab bau yang sangat menyengat. Kemudian mereka menemukan ruangan yang dikira asal muasal bau itu. Tiba-tiba mereka menemukan mayat manajer Kim di sana. Sementara itu kita diperlihatkan detektif Hun yang masih menyelidiki kasus. Kali ini dia mencoba mencari petunjuk di rumah Mira. Karena sejauh ini hanya Mira lah yang paling dekat dengan manajer Kim. Tak mendapatkan apa-apa di sana, tiba-tiba tetangga Mira memanggilnya dan bercerita kalau kemarin dia melihat Mira sangat aneh. Mira berdiri di ruang tamu sambil memegang pisau dan tampak kebingungan. Di perjalanan pulang, dia mendapatkan laporan dari rekannya bahwa dia sudah menemukan mayat manajer Kim. Dia pun segera pergi ke kantor. Sekarang kita tahu kalau pelaku pembunuhan di kantor bukanlah manajer Kim, melainkan Mira. Kemudian kita diperlihatkan Won-suk dan Ha-young kembali ke kantor karena ponsel Ha-young ketinggalan. Di sana mereka mendapati Mira yang sedang bekerja di meja manajer Kim. Tetapi Mira tampak tidak biasa. Mereka pun menanyakannya.
Tanpa diduga, Mira menjawab seenaknya dan itu membuat Hayong kesal. Won-suk hanya bisa menahannya dan mengajak Hayong pulang saja. 어딜 가? 일 안 해? Ketika mau pergi, Mila malah berteriak dan berkata kasar, dan Hayong pun tidak bisa menahan kekesalannya. Kemudian menampar Mira dan mengatakan kalau Mira tidak sepantasnya meneriaki seniornya karena dia hanyalah karyawan magang yang akan segera dipecat. Lantas mereka pun pergi. Tanpa diduga, setelah memukul Hayong, Mira pun segera pergi. Sementara Won-suk sangat kaget dan segera menolong Hayong. Ternyata Mira mengambil pisaunya. Won-suk sangat terkejut dan dia pun kabur lewat tangga darurat. Dan sekarang Mira bisa dengan leluasa membunuh Hayong. Kemudian tampak Mira yang sedang menyeret tubuh Hayong. Dia melemparkan tubuh Hayong keluar gedung. Hayong pun terjatuh tepat di mobil detektif Hun yang baru saja datang. Sementara itu, Won-suk yang sedang lari dikejutkan lagi dengan penampakan mayat si bos yang bersimbah darah. Dia pun tersadar karena telah meninggalkan Hayong dan kembali ke kantor. Setelah sampai, dia menemukan pisau itu di meja, kemudian mengancam Mira. Tetapi Mira berusaha merebutnya dan mereka pun papuket berebut pisau. Tentu saja Mira kalah tenaga. Dia pun beberapa kali dibanting Won-suk, tetapi tangannya tidak mau melepaskan pisau itu. Tangan Won-suk tidak sengaja tersayat pisau karena berusaha melepaskan cengkraman Mira. Mira pun mengambil pisaunya dan menerjang Won-suk. Tiba-tiba, Mira lah yang tertusuk pisau itu. Kemudian detektif Hun datang dan mendapati Won-suk yang sedang mencekik Mira. Lantas, detektif Hun memperingatkannya untuk lepas tangan. Tetapi Won-suk yang sangat ketakutan tidak mau melepaskannya. Dan detektif Hun terpaksa menembak Won-suk, kemudian menolong Mira. Scene berlanjut saat detektif Hun mendapat laporan bahwa manajer Kim tewas bunuh diri akibat meminum sianida, tapi nggak pakai kopi. Kemudian terlihat dia sedang dimarahi atasannya karena belum menemukan motif pembunuhan yang dilakukan Won-suk. Gak bingung gimana orang dia salah tangkap? Kemudian terlihat detektif Hun sedang menjenguk Mira. Dia menanyakan perihal pisau itu karena dia tahu kalau pisau itu milik Mira. Mira dengan santai menjawabnya, persis seperti jawaban manajer Kim. Memang benar pisau itu miliknya, dan mengatakan kalau pisau itu seperti rosario baginya. Film pun berakhir dengan menampilkan Mira yang sedang menelpon, dan telepon itu adalah undangan interview di perusahaan lain. Tamat, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah jangan coba-coba merendahkan atau mengucilkan orang lain. Dan jangan sesekali menilai orang lain dari penampilannya. Film ini seakan menampilkan bahwa psikopat itu tercipta karena keadaan dan bukan tanpa alasan. Tetap berbuat baik pada orang lain sehingga menumbuhkan kebaikan yang lain. Pesan saya adalah jika Baraya punya masalah, tinggal curhat saja di sepertiga malam dan masalah pun pasti terpecahkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa banyakin doa. Salam Sufi. Salam kopi.